Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan nama guru. Saya sendiri adalah Haji U Abdullah. Untuk materi pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang menyapa, menyapa, kemudian bisa memberikan salam kepada orang, kemudian bisa nanti memberikan kata maaf kepada orang lain, tentunya semuanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik, kita menginjak kepada materi selanjutnya. Nah, good morning, how are you? Nah, good morning itu tentunya ungkapan yang sering kita ungkapkan pada pagi hari. Nah, setelah good morning, orang-orang Barat tentunya di sini adalah kita belajar bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris digunakan hampir di seluruh negara Eropa, Amerika, dan Australia. Setelah good morning, ada how are you. Nah, di sini sudah bagian ungkapan dari kalimat sapaan. Kemudian kita selanjutnya akan menginjak kepada materi. Di sini kita akan belajar we will learn about. Kita akan belajar tentang yang pertama greeting expression, yaitu ungkapan menyapa dan memberi salam. Yang kedua, kita akan belajar tentang leave taking expression, yaitu ungkapan tentang berpamitan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang taking expression, ungkapan berterima kasih kepada seseorang, bisa teman, ya, bisa sahabat, bisa orang tua, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang apology expression, yaitu ungkapan meminta maaf. Terhadap siapa? Terhadap teman, saudara, sahabat, termasuk orang tua, ya, termasuk guru juga. Baik, next. Nah, materi selanjutnya di sini ada how to greet. Nah, adalah materi pertama yang tadi sudah kita bahas sebelumnya di halaman sebelumnya, itu greeting expression. Apa itu greeting expression? Baik, akan tampil di sini. Yang pertama adalah hi. Kurang lebih ada 8 tentang greeting. Greeting itu adalah ucapan, ya, ketika bertemu dengan seseorang, menyapa, ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diutarakan hi itu sebetulnya sudah menjadi padanan bahasa Indonesia. Hi itu hi, ya, hello, good morning. Nah, kalau di dalam Islam kita sering mengutarakan dengan assalamualaikum. Nah, gitu. Kemudian good afternoon, good morning, selamat pagi, good afternoon. Di sini tidak tertulis juga bisa dikatakan good night, selamat malam, ya. Kalau Ustaz tulis lebih banyak itu akan menyita halaman, ya. How are you? Sama dengan tadi, bagaimana kabarmu? How do you do? Kemudian yang terakhir yang 8 adalah nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Baik, kita akan pelajari pada halaman selanjutnya. Nah, ini respon. Respon itu adalah jawaban dari yang kita ungkapkan tadi, ya. Hello, hello, hi, hi, good morning, good morning. Jadi ketika seseorang mengutarakan begitu, responnya hampir sama, ya, hampir sama responnya. Kemudian yang kelima di sini ada I am fine, dari pertanyaan how are you, ya. Bisa juga digunakan dengan not bad. Not bad itu adalah artinya tidak jelek, kayak gitu. Artinya dalam kondisi sehat, tidak sakit, gitu. Tapi kebanyakan orang menggunakan I'm fine, ya, baik di negara Eropa, Amerika, kemudian Australia, gitu. Kenapa ini sedikit mengenai tentang linguistik sedikit ini? Kenapa penggunaan I'm fine lebih dominan daripada not bad? Nah, ternyata kalau mengkaji kajian linguistik, kajian bahasa, ini I'm fine itu dibanding dengan not bad, tentunya karena setiap bahasa itu punya wilayah tersendiri. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, di sini adalah ternyata penggunaan bahasa atau kalimat I'm fine itu lebih dominan digunakan oleh orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Australia dan sebagainya. Kemudian yang keenam,
I'm very well. Ya, ini semuanya ungkapan atau respon atau jawaban dari yang sudah tadi kita katakan itu. How are you semuanya. Ini jawabannya bisa hello, bisa hi ya gitu. Kemudian M di sini I'm very well. I'm very well. Kemudian tadi ada ungkapan nice to meet you, dijawab juga dengan responnya nice to meet you. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah materi kita yang kedua, yaitu how to take lead. Maksud di sini adalah lead take expression. Baik, bagaimana di dalamnya ada apa? Lead taking itu mengungkapkan sesuatu yang akan kita pergi, ya, akan kita berpamitan kepada orang. Itu. Jadi kalau kita berpamitan dengan orang itu ternyata di budaya Eropa, Amerika, Australia juga hampir sama, ya, gitu. Cuman dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Tapi sekali lagi kalau dalam bahasa agama kita, tentunya kita agama Islam, ucapkan assalamualaikum, maka jawabannya adalah waalaikumsalam. Tapi boleh tidak ini sedikit mengenai tentang kajian keislaman yang berkaitan dengan English language, ya, gitu. Jadi kita menggunakan salam ditambah dengan goodbye, assalamualaikum, goodbye, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Jadi penggunaan tentang apa Islam berarti Islamic religious, ya. Kemudian bisa juga kita Islamic religious itu adalah pendekatan Islam. Kemudian kita belajar bahasa Inggris juga pendekatan Islam. Jadi maksudnya pada Islamic learning, ya. Nah, di sini ada goodbye. Goodbye itu adalah selamat, sampai jumpa. See you hampir juga artinya selamat sampai jumpa juga. See you around, see you tomorrow, sampai jumpa, dan artinya adalah bertemu pada besok, ya. Besok ketemu lagi, mudah-mudahan ada umur gitu, ya. Nah, gitu. Kemudian see you again, mudah-mudahan again itu artinya lagi, ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Jadi apa bedanya see you tomorrow dengan see you again? Sama itu juga, gitu, ya. Sama itu juga. Nah, cuman tadi saya sudah katakan itu dalam bahasa itu ada ranah linguistik, ya. Artinya ranah linguistik itu adalah pengembangan dalam bahasa itu sendiri. Bahasa Arab juga ada linguistiknya. Disebut dalam bahasa Arab itu linguistik itu ada ilmu lughah. Ilmu lughah, ya. Tapi bahasa Inggris linguistik ada linguistik. Jadi linguistik itu adalah kalau Ustaz katakan itu adalah lebih apa istilahnya, pengerukan bahasa apa di dalamnya itu. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat mengenai tentang see you tomorrow, see you again, hampir bahasanya hampir artinya sama gitu. Cuman istilahnya kalau dalam bahasa Arab mungkin sedikit, ya, gitu. Ada muradif, ya, persamaan kata. Nah, di sini juga sinonim, gitu, sinonim. Persamaan kata artinya mungkin persamaan makna kesananya. Yang keenam adalah take care. Artinya semuanya sama. Ini adalah kata untuk menunjukkan pada berpamitan kepada seseorang, baik itu sahabat, teman, rekan, guru, orang tua, dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Nah, ini responnya. Responnya ketika tadi orang berpamitan, assalamualaikum, goodbye, jawabannya adalah bye, gitu. Artinya ya bye. Bye itu apa? Sampai berjumpa kembali. Tadi assalamualaikum. Berarti kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita juga assalamualaikum dulu, ya. Assalamualaikum, goodbye, kita juga jawabannya adalah assalamualaikum, waalaikumsalam, bye, gitu, ya. Artinya sampai berjumpa kembali, Kemudian yang kedua bisa see you. Artinya see you itu tadi kan berpamitan, see you tomorrow, jawabannya see you, gitu, ya. Artinya mudah-mudahan kita bertemu kembali. Kemudian see you again sama, see you again juga sama. Kemudian yang terakhir adalah take care. Take care juga pada dasarnya sama, cuman penggunaan penggunaan bahasa yang digunakan oleh di Eropa, di Amerika sama Australia itu lebih penekanannya kepada see you, ya. Tapi boleh ditambah dengan see you again daripada take care. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di sini materi selanjutnya ada how to say thank you, ya. Atau nama istilah lainnya thanking expression. Apa itu thanking expression? Ungkapan seseorang berterima kasih, ya. Berterima kasih. Jadi kalau ada seseorang memberi, maka jangan diam saja, ucapkan. Nah, apa yang kita ucapkan di sini? Baik, next. Nah, di sini yang pertama adalah thanking. Atau lebih familiar kita menggunakan thank you. Nah, itu. Boleh thanking juga, cuma tidak familiar, ya. Lebih familiar adalah thank you. Artinya familiar itu lebih umum,
lebih terbiasa dengan menggunakan thank you gitu. Nah ini sebagai pemahaman ini lebih lanjut. Kemudian yang ketiga bisa thanks a lot. Thanks a lot juga jarang digunakan orang ya. Tapi kalau di Eropa, Amerika sama Australia tentunya istilahnya karena bahasa mereka pasti diutarakan. Cuman thank you itu hampir di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa, Amerika, bukan hanya di Indonesia saja, di Eropa, Amerika sama Australia juga sama, penggunaan thank you lebih dominan daripada yang lain. Kemudian bisa mungkin, nah ini lebih ada juga ya orang yang pakai thank you very much ya. Saking orang seneng dikasihnya itu makanya menggunakan pakai very much ya gitu. Sedikit pakai bahasa Sunda gitu ya, gitu thank you very much gitu, nuhun pisan gitu ya, nuhun pisan gitu, thank you very much gitu ya. Kalau thank you kan hatur nuhun gitu, kalau thank you very much hatur nuhun pisan gitu ya gitu. Baik, nah itu kalau dalam bahasa Arab sedikit ini itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris bahasa Inggris superlative degree. Superlative degree itu adalah penggunaan kalimat istilahnya memuji orang, lebih memuji lagi ya gitu. Dalam bahasa Arab juga ada ismu tabdil gitu ya, atau istilahnya kepada orang itu adom, kepada orang itu gitu. Padahal ya penggunaan bahasa begitu hanya untuk Tuhan ya, untuk Allah gitu. Tapi kalau untuk memuji, asalkan kita tidak merubah akidah, ini sedikit mengenai bicara tentang religius agama ya, asal tidak merubah keyakinan kita jadi masalah ya gitu. Yang kemudian selanjutnya yang kelima, I would like to say thank you. Nah itu juga penggunaannya, cuman agak terlalu panjang gitu. Pada hakikatnya kembalinya ke thank you juga. Kemudian yang keenam terakhir adalah big thank. Big itu artinya besar, luas. Thank itu terima kasih, luas terima kasih. Luas terima kasih. Cuman ini penggunaannya yang nomor 6 lebih kurang familiar ya gitu. Makanya mungkin anak-anak lebih mau pakai, silahkan mau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau istilahnya dibumingkan ya, bahasa sekarang istilahnya dibumingkan atau dipiralkan sama Ananda semuanya dengan kata big thank, silakan saja ya, dipiralkan daripada kata thank you gitu. Baik, selanjutnya. Nah ini responnya ya, respon dari yang tadi you are welcome. Kemudian it's okay, kemudian jadi ketika orang sudah mengatakan tadi thank you very much, maka harus jawab you are welcome, kemudian it's okay gitu. Apa artinya? Sama you are welcome sama-sama gitu. Kemudian it's okay adalah baik ya, oke lah gitu ya. Kemudian my pleasure, kemudian anytime, not all you, good on you, sama artinya sebutkan sama ya. Penggunaan kalimatnya yang berbeda. Baik, next. Ini materi kita terakhir. Kita akan belajar tentang how to say sorry. Kalimat yang digunakan oleh Ustaz pada kalimat yang lain adalah apologizing expression, and respond. Tentunya ketika ada ekspresi pasti ada respon. Ekspresi itu adalah orang nanya, ya. Ekspresi itu adalah orang nanya, kemudian harus ada respon. Respon itu jawaban. Ya, nggak mungkin ada ekspresi nggak ada respon, nggak mungkin. Nah dari yang tadi sama ini terakhir ini apologizing expression ya. Apa itu artinya? Apologizing expression apology itu sama juga dengan kata sorry tadi. Artinya kata meminta maaf ya, minta maaf. Alhamdulillah kita sudah belajar ini sudah 4 materi ya, kalau dipecah-pecah 4 materi ini, tapi dalam satu pertemuan lah gitu. Tentunya kita masih masa pandemi, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya tetap muka. Nah, apologizing expression itu adalah ungkapan meminta maaf, dan di sini ada responnya, jawabannya. Baik, next selanjutnya di halaman selanjutnya. Di sini ada apology yang pertama, ada 5. Yang pertama adalah I'm sorry. Nah, itu kita sering nih. Ya. Di antara 1, 2, 3, 4, 5 yang paling familiar adalah I'm sorry dibanding 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, saya mau memviralkan sekarang I'm sorry for, boleh silakan gitu. Saya mau viral sekarang, silakan viralkan sekarang ya gitu ya. Gitu. Dulu booming, sekarang viral gitu. Jadi anak-anak milenial itu sekarang punya bahasa-bahasa yang sangat kreatif gitu ya gitu. Ini peninjauan Ustaz sebagai guru bahasa Inggris gitu ya. Ini agak intermezzo sedikit aja ya. I'm sorry
Saya minta maaf. I'm sorry for, saya minta maaf untuk apa? Ya, tadi minta maaf untuk apa gitu kan, harus spesifik kan, gitu. Kemudian yang ketiga, forgive me please, sama ya. Kemudian yang keempat, forgive me for, minta maaf untuk apa. Jadi forgive me for itu sama artinya dengan I'm sorry for, gitu. Kemudian yang kelima adalah we apologize for, kami minta maaf, sama aja ya, untuk apa gitu. Nah, tapi cuman kembali lagi pada semula, yang paling familiar adalah I'm sorry ya. Baik, next untuk responnya. Nah, ini respon dari minta maaf yang tadi I'm sorry, jawabannya adalah it's okay. Kemudian yang kedua, oh oke, never mind. Kemudian yang ketiga, it's okay. Tadi apa jawabannya? Apa artinya? It's okay. Tadi kan orang meminta maaf tadi, I'm sorry, jawabannya adalah it's okay gitu. Ya, it's okay. Tapi kalau Ustadz sendiri banyak sering menggunakan maaf ya, gitu. Oke, never mind. Ya, oke, never mind. Atau never mind ini. Kemudian yang ketiga, that's alright. Kemudian never mind mean. Kemudian it's okay hampir 1 sama 5 sama lah gitu, untuk pengembangan jawaban saja. Next, halaman selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulannya, konklusinya dari yang kita sudah pelajari. Now we know about. Now we know, beda tuh, ada sedikitnya. Now we know about. Sekarang kita tahu tentang yang pertama tadi, mengulas ya, how to greet, bagaimana kita cara menyapa, memberi salam, sudah kita tahu tadi. Kemudian yang kedua, how to take leave, cara berpamitan, sudah tadi ya. Kemudian yang ketiga, how to say thank you, cara berterima kasih. Kemudian yang keempat, how to say sorry, cara meminta maaf, I'm sorry, sudah selesai semuanya. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini dengan acara virtual bahasa Inggris kita penuh dengan manfaat, penuh dengan barokah. Ada mungkin di halaman selanjutnya, tolong dibantu. Nah, thank you, terima kasih. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah, kita bisa bertatap muka, Anda dan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa ya, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.